Kita semua. Halo. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 14. Yang demikian bunyinya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ini adalah ayat emas yang pada renungan hari ini. Bapak Ibu, baru-baru ini di media massa memberitakan mengenai sengketa warisan dari salah satu grup konglomerat kita. Anak dari istri yang satu menggugat anak-anak dari istri yang lainnya. Perebutan warisan memang bukan hal yang baru. Sudah banyak kasus-kasus seperti ini. Bahkan antara saudara kandung, satu ayah dan satu ibu, meninggalkan warisan untuk keturunan berikutnya. Memang sesuatu yang baik, Bapak Ibu. Banyak orang meninggalkan warisan yang bersifat kebendaan, seperti rumah, tanah, deposito, emas, perhiasan, serta barang-barang berharga lainnya. Bapak Ibu, bukan berarti harta itu tidak penting. Harta itu penting, tetapi bukan hal yang utama dalam hidup ini. Meninggalkan harta untuk anak-anak kita, bahkan sekarang di dalam asuransi kita juga ada, misalnya yang tentang warisan. Kalau di Pruden itu namanya Prucinta. Bapak Ibu bisa nanti meninggalkan warisan untuk anak-anaknya mulai dari 100 juta sampai 1M, 2M, dan lain sebagainya. Bukan berarti itu tidak penting, itu juga penting, tapi bukan hal yang utama. Sehingga ketika kita meninggal, harta yang dikatakan tadi dalam perenungan kita, bahkan bisa menjadi barang rebutan untuk anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, selain harta itu berupa kebendaan, sebetulnya masih ada lagi, yaitu warisan yang bukan berupa kebendaan dan tidak terlihat, seperti ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, teladan hidup kita, dan yang paling utama adalah warisan iman. Contohnya adalah Timotius. Alkitab menceritakan Timotius mendapatkan warisan iman dari ibunya Yunike, yang diwarisinya dari neneknya Lois. Kemudian Paulus sebagai bapak rohani semakin meneguhkan iman Timotius sebagai anak rohani. Timotius juga mendapatkan warisan iman dari Paulus. Iman memang tidak pernah dapat dilihat dan kasat mata. Namun kita dapat melihat dari kehidupan seseorang. Iman menyadarkan kita semua bahwa keselamatan bukan hasil perbuatan baik kita, namun semata-mata karena anugerah Tuhan. Alkitab menuliskan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini terlihat dari Efesus 2 ayat 8. Sudahkah kita persiapkan warisan iman kepada anak-anak kita? Jadikan anak-anak kita, keturunan kita, menjadi orang-orang yang memiliki iman yang teguh, tidak cengeng, dan tidak goyah karena kesulitan dan penderitaan. Tetapi matanya selalu tertuju kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penolongnya. Bapak Ibu, renungan kita singkat yang mengingatkan kita semua bahwa harta yang kita berikan kepada anak-anak kita tidak saja harta dalam bentuk kebendaan, tetapi perlu juga iman yang teguh.
yang diwariskan kepada anak-anak kita, dan juga teladan dari kita. Itu semua yang mendorong kita, membuatkan anak-anak kita terus dekat pada kita, dan kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dimanapun, bagaimanapun hidup anak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sore ini. Saya serahkan kembali Pak Pendeta Rahmadi. Ya, terima kasih Bu Idia. Firman-nya luar biasa bahwa harta merupakan warisan juga, tetapi bukan hal yang utama gitu ya Bu ya. Bukan hal yang utama, tetapi yang utama itu adalah teladan hidup, warisan iman kepada anak-anak kita. Itu yang paling berharga begitu ya. Kalau harta nggak bisa dibawa mati ya Bu ya. Tapi kalau yang namanya teladan hidup itu akan selalu dibawa sampai mati. Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin sharing mungkin malam hari ini, apa yang ingin di-sharingkan, adakah Bapak Ibu yang punya kisah atau cerita pernah melihat atau pernah mengalami entah teladan dari orang tua, entah dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau hal-hal yang lain yang ingin di-sharingkan malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Teladan ya, teladan warisan. Silahkan. Ya, saya sendiri juga sebetulnya ingin mewariskan iman kepada anak, cucu, mantu. Tapi ya kenyataannya tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Jadi ada proses yang panjang dan saya sendiri juga harus terlihat sempurna, terlihat tidak bercacat, harus menjadi saksi. Ya, nah itu yang sulitnya itu ada di dalam diri saya gitu. Jadi saya mau mewariskan iman itu kesulitan karena saya sendiri juga manusia biasa gitu. Ya saya sih berusaha gitu ya, anak dari dalam kandungan juga udah saya bawa ibadah, lahir juga saya bawa ke sekolah minggu. Terus sampai sekarang juga walaupun setiap minggu itu dulu juga gontok-gontokan kalau mau ibadah itu. Karena apa? Saya kan nggak mau telat gitu. Akhirnya tapi kenyataannya sampai kemarin aja masih bisa ibadah, masih telat terus gitu. Jadi saya tuh aduh suka sedih, tapi kalau udah nyampe di rumah ibadah tuh sebetulnya sukacita gitu. Sampai saya kalau nyanyi itu ya suka nangis. Saya nangis bukan karena sedih, tapi karena ada apa ya, terharu gitu, ada sukacita. Kita bisa ibadah bareng, bisa bersekutu bareng, gitu. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan bareng, walaupun nanti diaplikasikannya ya ke kehidupan anak masing-masing gitu ya, karena mungkin anak-anak juga punya pergumulan sendiri, punya masalah sendiri gitu. Tapi ada sukacita itulah. Hidup tuh seperti berkemenangan kalau bisa ibadah bareng gitu. Gitu. Ya, semoga sampai saya paripurna anak-anak masih bisa beribadah di GKI Pasir Koja. Amin. Ya, terima kasih Bu Hel. Nah, itu salah satu warisan iman ya, bisa beribadah bersama. Nah, itu kemudian bisa ke gereja bersama, itu sebuah warisan juga yang bisa dikatakan kita turunkan kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu ada lagi yang lain? Kalau saya Bapak Ibu ingat keteladanan hidup yang diberikan oleh mama saya dulu ya. Mama saya selalu kalau punya masalah apapun itu, beliau menghadapinya dengan tenang gitu ya, senyum, tertawa. Makanya kalau Bapak Ibu ketemu saya selalu ketawa terus. Kenapa? Karena mama saya sukanya begitu gitu ya. Jadi itu sebuah teladan hidup juga yang selalu terpatri dalam hidup saya dan selalu saya ikuti, bahwa masalah itu tidak lebih besar dari diri kita sendiri gitu. Bukan berarti masalah itu lalu kemudian dilupakan, tidak, tetapi dihadapi dengan tenang dan kemudian dihadapi dengan
tersenyum begitu. Itu sih teladan dari mama saya begitu. Jadi kalau ketemu saya kenapa selalu tertawa ya begitu Bapak Ibu. Jadi ceritanya seperti itu. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin di-sharingkan malam hari ini? Silahkan. Citin, udah lama tidak mendengar suaranya. Yang ulang tahun tuh, Bu. Siapa tuh? Ibu Tin. Oh iya, hari ini. ayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Thank you, Cihelna. Oh, mantap. Thank you. Silakan. Soal keteladanan ya. Ya, Kalau betul. saya sih ngerasa apa ya? Saya teh dulu ya, sekarang udah enggak. Saya tuh suka kalau naik kendaraan suka rada Valentino Rossi dikit lah ya. Gitu. Kemudian belakangan anak saya juga kan sama gitu, yang kecil terutama. Ya kan sampai dibilang anak racing lah apalah gitu, sampai jatuh berkali-kali. Kemudian saya tanya sama anak saya, Ian, kenapa sih Ian suka ngebut gitu? Kenapa sih nggak kalem naik motor teh? Ini makanya warisan dari mama katanya gitu. Matilah saya. karena saya dulu kalau saya pergi sekolah karena ngurus anak dua kan, bapaknya kan banget di luar kota. Saya siapin segala halnya sendiri gitu. Wah, waktunya mepet. Jadi kadang ke sekolah pun ya harus rada tarik sedikit gitu. Jadi buat mereka, mama tuh pembalap dah dulunya. Jadi kalau Ian kayak gini mah ini mah dari mama. Yang bilang, enggak lah, mama kan enggak segila Ian. Pikir ya itu juga introspeksi buat diri saya sendiri gitu. Mungkin saya nggak sadar ketika saya masih muda, ketika saya masih seterong gitunya, naik motor bisa ya. Sekolah dari Rahayu ke Holis cuma 5 menit. Nah itu sekarang udah lewat. Sekarang saya udah insaf, saya nggak pernah ngebut. Cuman ya itulah maksudnya, jadi tadi saya ngerasa aduh apa ini karena anak saya ngebut karena dari saya gitu, tapi saya selalu ingetin dia bahwa udahlah nggak perlu ngebut gitulah, nggak ngebut juga kamu udah keren buat manusia gitu. Nah, segitu aja Bu. Ya, Citin, terima kasih ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memberikan teladan hidup juga ya, nggak sadar bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu juga diikuti oleh anak-anak kita gitu. Padahal maksudnya sih nggak mau kasih contoh ya, maksudnya nggak kasih teladan, tapi ternyata selalu diikuti. Gitu. Iya. Ternyata. Iya, saya ngerasa banget. Betul. Makanya harus mawas diri lah kita sebagai orang tua. Apalagi saya Noel masih kecil Bapak Ibu, pastikan selalu sosok kedua orang tuanya. Iya. Itu jadi Noel jangan sampai seperti saya ya. Itu Mama Eti nggak usah ngebut-ngebut motor. Kayak bapaknya nanti. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang ingin sharing ini ya, Ibu Eti. Silakan Pak Suryadi, mangga. Ya. Jadi ini kebetulan ini saya alami sendiri ya. Dulu waktu saya masih kecil gitu ya, masih di daerah ya. Memang orang tua saya, papa mama saya itu rajin ke gereja gitu. Ya kebetulan waktu dulu ya terus saja saya ikut papa mama gerejanya itu gereja GPDI Pantai Kosta. Ya. Nah, di rumah itu sering setiap seminggu sekali itu adakan kebaktian. Itu saya ingat setiap hari Jumat malam. Ya, kebetulan di daerah jadi bukan gereja, yaitu tapi rumah orang tua saya. Jadi orang tua saya menyediakan tempat ya untuk kebaktian. Memang jumlahnya nggak banyak, hanya untuk daerah sekitar di daerah saya, ya paling tidak sekitar 10-15 orang lah ya,
begitu. Nah, mama papa saya itu mengingatkan kalau nanti sudah berkeluarga seperti itu ya, ya kamu adakanlah persekutuan gitu. Dan memang itu saya lakukan dulu waktu saya sudah di Bandung, ya di GKI gitu. Saya sering rumah saya itu dipakai untuk kebaktian rumah tangga, Pak. Dulu, ya, waktu di Sukamenak, ya waktu di Ancol, dan waktu di Sri Kusuma juga dulu sering gitu. Jadi memang bahwa mama papa saya itu mengingatkan, ya itulah istilahnya warisan yang bersifat baik ya Bu ya, seperti itu ya, bahwa kita harus ingat kepada Tuhan, kita harus terus bersekutu seperti itu. Jadi bahwa memang mama papa saya tidak mewariskan harta karena memang dalam hal untuk harta ya tidak berada gitu. Tetapi mama papa saya itu mengingatkan iman kita harus tetap teguh, kita harus tetap ya bersekutu dengan Tuhan seperti itu. Jadi itu sering waktu itu kami lakukan kebaktian rumah tangga lah waktu itu di rumah saya gitu. Nah, memang yang dialami bahwa berkat itu tetap mengalir. Ya, artinya bahwa rumah saya, papa saya, mama saya itu mengadakan kebaktian, ya kebetulan dipakai juga untuk jualan. Ya, puji syukurlah. Artinya bahwa pada saat itu ya mama papa diberkatilah sehingga anak-anaknya ya 9 semua, saya 9 berkeluarga, artinya bisa ya sekolah seperti itu dan bisa ya memberikan bimbingan, memberikan contoh yang baik ya kepada anak-anak. Itu saja mungkin Ibu Eti ya kesaksian saya dalam hal ini. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Pak Sur, luar biasa ya. Ternyata teladan yang diberikan oleh orang tua itu akan terus melekat dan kita ingat di dalam kehidupan kita. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing malam hari ini? Pak Simon? Silakan. Nah, pasti ya Pak. Jadi orang tua pasti ada teladan yang diberikan kepada anak gitu ya. Silakan Pak. Saya cuma ingat waktu orang tua saya masih ada Bu, suka bilang begini Bu. Kalau kalau ninggalin anak mah enak sama ilmu istilahnya mah ya, sama ilmu ya daripada harta katanya. Kalau harta kan susah bawaannya, susah habis katanya. Kalau ilmu dibawa kemana-mana gampang katanya. Suka gitu aja Bu. Terus didikan ya sekolah minggu harus rajin gitu. Kalau dulu tiap pagi harus dibangunin, disiapin jam 7 udah pergi gitu Bu. Suka inget gitu aja Bu. Daripada ya. Betul yang kata tadi Bu Idia yang keluarga yang kayak itu kan jadi berebut harta ya. Tapi kalau dikasih ilmu kan bawanya gampang nggak berat istilahnya, bisa dikepak mana-mana ya. Nggak usah ribut ya Pak. Tapi Pak Simon itu yang rebutan harta, sebetulnya kan anak-anak mereka itu sudah dibekali ilmu-ilmu semua. Mereka berpendidikan semua, tetapi tetap artinya ya serakah manusia itulah yang terjadi. Timbul Pak, betul. Harta itu manusia ya Pak ya. Ilmunya kan pada tinggi, dia semua pendidikan pada tinggi semua. Betul. Makanya kita minta sama Tuhan kasih kecukupan. Ya nggak usah berlebih lah, cukup. Ketika beli rumah uangnya cukup. Ketika beli mobil uangnya cukup. Jalan-jalan cukup juga ya Pak. Jadi Bu ya. Pokoknya segala cukup semua ya. Tuhan berikan kecukupan. Jangan berlebih. Kalau berlebih itu sok pelit orang tehnya.
aja lah saya mah. Pas aja lah. Pas ya. Pas mau jalan-jalan Iya, ada ya pas. Bu. Pas Pas mau mau beli jalan ke rumah Eropa ada ya, Bu. ada gitu. Iya. Tapi Ibu Tin, yang berlebihan juga ada yang tidak pelit sebetulnya. Betul Ya. sih. Sebetulnya Iya. orang tua mereka itu sangat ini sekali sosial sekali tuh, dia banyak nyumbangnya tuh. Iya, betul. Emang nggak semua sih Pak ya. Teman saya Iya. malah ya udahlah Tuhan cukupin aja, nggak usah berlebihan. Isi lupa daratan gitu lah. Jalannya gampang. Dikasih pas-pasan ya Citinnya. Iya, saya mah pas-pasan aja nggak apa-apa. Iya. Pas punya pepes peda, saya kirim ke Bu Eti, pas punya. Iya, baik. Dan saya teringat satu kata ya Bapak Ibu, bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Betul Pak Simon? Seperti yang Pak Keluarga teh marah dong Bu. Iya dong. Benar, keluarga Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Kalau orang bisa meninggalkan kita, keluarga bagaimanapun itu pasti ada selalu untuk kita. Iya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa. Silakan Pak Adi. Iya, jadi like father like son ya, seperti kata orang Amerika ya. Gimana anaknya? Like mother ya Pak ya? Like mother mah enggak ya Pak? Mother ya. Iya. Gimana bapaknya, gimana bapaknya gitu ya. Itu bersyukur jadi mother ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk banget. Kita mau doakan jemaat yang sakit ya Bapak Ibu. Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Suryadi, Bu Wiwi, Pak Jalia, Ibu Rosyani. Ada tambahan? Itu Mas Jadi, Pak Budiman masih ya, masih stroke ringan ya? Masih Pak. Iya, doakan. Ya. Ada lagi tambahan? Baik. Untuk Ibu Natalia, kita tolong Bu Widya ya. Yang pertama ya. Mic-nya belum nyala, Bu. Iya Pak, sudah. Ya. Sakit apa Pak Ibu Natalia teh? Dalam pengobatan kanker. Hah? Oh, iya, iya. Pengobatan kemoterapi. Oh. Ya. Untuk Pak Koko yang sedang dalam cuci darah, Bu Helna ya. Yang kedua Bu Helna. Bu Helna. Ya Pak. Yang kedua ya, untuk Pak Koko ya. Oh ya Pak. Yang ketiga untuk Pak Suryadi. Kita tolong Pak Simon. Ya Pak. Untuk Ibu Wiwi. Bu Chandra. Bu Chandra. Ya. Iya Pak. Untuk Pak Jalia Arifin. Putin. Pak Jalia teh apa ya Pak ini sakitnya? Sakit tua dan Pikun lah. demensia gitulah. Pikun. Demensia ya? Iya. Untuk Bu Rosyani juga dalam pengobatan kanker. Kita tolong Pak Setiadi ya, yang Bu Rosyani. Baik Pak. Bu Rosyani. Iya Pak. Rosyani. Ya. Oke, yang kemudian untuk Pak Budiman, terakhir saya doakan sekaligus. Ya. Yuk Bapak Ibu kita siapkan hati kita
untuk masuk dalam doa syafaat malam hari ini. Kita bersyukur kalau firman Tuhan malam hari ini mengajak kita untuk senantiasa mewariskan nilai-nilai yang baik kepada anak cucu kita. Kita sadar betapa berharganya segala teladan baik itu dibanding dengan materi yang kita punya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan pada malam hari ini kami berkumpul kembali untuk mendoakan rekan kami, orang tua terkasih kami, Ibu Natalia. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita senantiasa di dalam semua pengobatan yang harus dijalaninya. Kiranya Tuhan yang akan menolong, terus menjaga Ibu Natalia di dalam kemoterapinya, di dalam semua usaha kesembuhannya. Kami percaya Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, bahkan Engkau maha segalanya ya Tuhan. Engkau yang akan menolong Ibu Natalia. Terus topang dia, terus agar imannya tetap pada Engkau. Pengharapannya terus kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Kami percaya Tuhan tolong juga dokter-dokter, suster, obat-obatan yang diminum, Engkau yang akan terus memberkati, sehingga menjadikan jalan keluar untuk pemulihannya. Kami berdoa juga untuk keluarganya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus topang keluarganya. Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, penghiburan, selalu di dalam menjalankan tugas-tugasnya dan kewajibannya untuk terus menjaga Ibu Natalia. Kami percaya tidak mudah, tetapi berjalan bersama dengan Engkau dan dengan Engkau dalam nama Tuhan. Kami percaya semua dimampukan. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami dapat terus beriman kepada Tuhan apapun keadaan kami, sehingga kami sebagai orang tua dapat mewariskan iman juga kepada keturunan kami semua. Dengan mengandalkan daripada Roh Kudus. Dan pada saat ini Bapak, di mana kami hendak bersapaat khusus untuk Pak Koko dan juga keluarganya, dan juga untuk Kana dan juga untuk WT. Kiranya Tuhan campur tangan kepada keluarga ini, agar keluarga ini selalu dilindungi Tuhan, selalu dipelihara Tuhan, selalu diberkati Tuhan, selalu juga diberikan keharmonisan di dalam keadaan apapun. Pertama untuk Pak Koko yang harus masih cuci darah, kiranya Tuhan sembuhkan Pak Koko. Kami yakin dan percaya agar kiranya Tuhan berkenan agar Pak Koko untuk bisa sembuh, untuk tidak cuci darah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter, obat dari segala obat, peralatan dari segala peralatan yang mampu menolong Pak Koko dan keluarga. Mungkin juga untuk istrinya dan anak-anaknya yang mengurus Pak Koko, kiranya Tuhan menolong, memberikan kemampuan agar dapat melayani dengan hati, sehingga semuanya diberikan semangat untuk saling menopang satu dengan yang lain. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di malam ini Tuhan. Kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa terus mengingatkan kami di dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, di malam ini kami terkhusus berdoa buat Pak Suryadi, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Teman kami, sahabat kami ini Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan, di dalam segala kesehatannya Tuhan. Terima kasih. Yang beliau jalani untuk cuci darahnya seminggu 2 kali Tuhan, biarlah berkati semua ini Tuhan, biarkan menjadikan kesembuhan, kekuatan buat fisiknya Tuhan. Kami serahkan Pak Suryadi dengan istrinya, anak-anaknya, mantunya maupun cucunya Tuhan. Berikan sukacita sehingga bisa terus bersyukur untuk segala waktu yang boleh dijalani. Berkati Pak Suryadi Tuhan, berikan kekuatan di dalamnya Tuhan, berikan hati yang gembira Tuhan, berikan rasa syukur yang lebih Tuhan, karena Engkau terus memelihara Pak Suryadi di dalam setiap waktunya. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus, Pak Suryadi, keluarganya, istrinya maupun anak-anaknya hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jamah dan berkati Tuhan. Jamah segala kekuatan dan kesehatannya. Kami yakin Tuhan, Engkau yang selalu menopang Pak Suryadi di dalam setiap waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Pak Suryadi. Bapak kami yang baik, terima kasih ya Bapak, kalau pada malam hari ini kami boleh mendoakan Bu Wiwi ya Tuhan. Mengetahui keadaan Bu Wiwi di mana kemarin Bu Wiwi baru mengalami jatuh ya Tuhan, sehingga tidak bisa berjalan. Tolong ya Tuhan, Kau berkati Bu Wiwi, Kau beri kekuatan kepada Bu Wiwi, kesabaran di mana dia harus menjalaninya saat ini, di mana dia tidak bisa lagi bebas bergerak ya Tuhan, sehingga harus ada di kamar. Tolonglah ya Tuhan supaya dia bisa beraktivitas kembali Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, Bu Wiwi yang biasanya menengok kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, sekarang harus mengalami sakit Tuhan. Tolong ya Tuhan, pulihkan Bu Wiwi dari sakitnya Tuhan, supaya bisa kembali bersama-sama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah juga untuk keluarganya ya Tuhan, yang selalu mendampingi, beri kesabaran ya Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan yang hanya kepadamu Bapa. Kami memohon juga untuk anak menantu ya Tuhan, dan juga cucu-cucunya, supaya selalu memperhatikan Bu Wiwi, sehingga Bu Wiwi merasakan sukacita di dalam hatinya dan merasakan kedamaian dan ketenangan yang hanya daripadamu saja. Tolong ya Tuhan, Kau yang akan selalu menghibur Bu Wiwi. Tolong pulihkan ya Tuhan sakitnya ya Tuhan, di mana supaya bisa beraktivitas kembali. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus kami mohon dan mengucap syukur. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada malam hari ini kami berdoa untuk Pak Jalia ya Bapa. Di dalam beliau boleh melewati masa tuanya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan Tuhan melalui anak-anaknya, melalui mantunya, melalui cucu-cucunya Tuhan. Ya Bapak, Engkau juga tahu di mana saat ini juga Pak Jalia mengalami sakit demensia Tuhan, dan itu pasti sangat mengganggu beliau. Ya Bapak, kami tidak percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong Pak Jalia boleh melewati hari-harinya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat anak cucu mantu juga yang sudah mendampingi Pak Jalia selama ini, yang sudah memberikan penghiburan sehingga Pak Jalia juga boleh terus bersukacita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjagai terus Pak Jalia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segenap pergumulan Pak Jalia ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang telah disampaikan malam ini dan boleh kami dengar. Ialah itu semua boleh
tersimpan dalam hati dan boleh kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan orang tua kami yang memberikan ajaran, teladan, selama kami masih dari kecil sampai saat ini. Orang tua selalu memberikan, menasihati hal-hal yang baik. Terutama dalam pertumbuhan iman kami. Supaya kami tetap setia dan taat kepada Tuhan yang senantiasa memimpin dan memelihara kami. Itulah doa orang tua kami. Biarlah itu boleh disempurnakan oleh Tuhan. Supaya apa yang menjadi harapan orang tua kami itu boleh kami jalani dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Malam ini kami mau berdoa bagi keluarga Bu Rosiani. Keluarga Ibu Rosiani. Kiranya Tuhan mau melawat malam ini. Apa yang menjadi sakit penyakitnya. Kami mendengar sakit kanker. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Bu Rosiani. Biarlah Tuhan memberi ketabahan kepada Bu Rosiani. Supaya tetap setia kepada Tuhan. Dan selalu berharap kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami. Berkati segala usaha untuk pengobatannya. Berkati dokter yang merawat, juru rawat yang merawat Bu Rosiani ini. Supaya semua itu merupakan upaya mendatangkan kesehatan, kesembuhan bagi Bu Rosiani. Kami menyerahkan keluarga Bu Rosiani juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati supaya mereka boleh erat satu sama lain, saling tolong-menolong, terutama mendoakan bagi Bu Rosiani, supaya mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul juga dalam mengharapkan kesembuhan yang tidak kenal satu persatu. Tetapi kami ingin berdoa juga bagi mereka. Tuhan juga akan turut campur tangan. Menjamah dengan memberikan kesembuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang Tuhan sudah tunjukkan dalam Alkitab, bahwa Tuhan adalah sering membuat mujizat-mujizat yang besar, yang bisa melakukannya. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan doa yang tersempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak yang baik, kami juga teringat untuk Pak Budiman yang masih dalam pemulihannya dalam sakit stroke yang dideritanya ya Tuhan. Kami percaya ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada Pak Budiman dalam sepanjang kehidupannya, khususnya dalam masa-masa pengobatan sampai dengan pemulihan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus menjaganya untuk dia menjalani setiap harinya dengan baik. Kami tahu ya Tuhan,
pasti ada banyak ketidaknyamanan, ada banyak hal-hal yang terbatas dia lakukan. Jadi biarlah sukacita dan rasa syukur itu boleh terus ada dalam diri Pak Budiman. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan itu, Pak Budiman boleh terus merasakan kasih karunia Tuhan. Bahkan dia boleh terus mengucap syukur dalam setiap keadaan yang dia sedang jalani. Ya, Memberkati proses pemulihan. Bila mana ada obat-obat yang dipakai, bila mana ada terapi-terapi secara medis, Tuhan berkati semuanya. Segala upaya itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk Pak Budiman. Begitu juga untuk keluarga ya Tuhan, yang menjaga dan menemani Pak Budiman. Tuhan juga yang menolong, memberkati setiap keluarga, memberikan mereka kekuatan dan juga kesabaran. Bila mereka semua boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, mereka boleh bersatu menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami tahu ada banyak nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan juga mengenal setiap mereka, mengerti setiap pergumulan dan sakit yang sedang mereka alami. Kami serahkan juga mereka semua dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk doa malam hari ini. Doa juga biarlah esok kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing dalam ibadah online di gereja kami. Begitu juga untuk persekutuan doa mulai hari Senin dan seterusnya. Juga Tuhan berkati supaya semua boleh berjalan dengan baik dan kami pun boleh turut serta di dalam. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Dalam rahmat kasih-Nya